Salam damai sejahtera untuk saudara sekalian dimanapun saudara berada. Mari terlebih dahulu saya mengajak saudara sekalian untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh Roh Kudus-Mu kami dapat mengerti dan memahami firman, dan kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman. Firman Tuhan yang diinspirasikan dan diberikan pencerahan oleh Roh Kudus, menuntun kami untuk mengenal Kristus yang diutus Bapa dan yang menyatakan kehendak Allah di dalam kehidupan manusia. Malam ini kembali kami mau belajar dan kami mau merenungkan hari keempat, Rabu Sunyi, yang dibiasakan menjadi tradisi kekristenan atau tradisi gereja-gereja. Kiranya Tuhan menolong supaya kami bisa menggali temukan prinsip dan pengertian yang mendasar, lalu kemudian kami dapat merefleksikan dan mendapatkan dorongan untuk menjadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita membuka Injil Matius pasal 26, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya, dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Singkat sekali, apa yang ditulis oleh Matius berkaitan dengan hari yang keempat dalam minggu penderitaan dalam konteks hari Rabu. Sebelumnya, kita sudah belajar, yaitu hari kemarin, hari Selasa, hari ketiga, yang memberikan kepada kita pengertian bahwa Kristus telah mengajarkan berbagai hal penting berkaitan dengan apa yang dinyatakannya, mulai dari pohon ara menjadi kering dan mati. Lalu ia memberikan jawaban, pertanggungjawaban secara logis, secara konstruktif, dan dikaitkan dengan dirinya yang berkuasa untuk segala sesuatu yang ada di alam semesta. Baik itu dengan perumpamaan 2 orang anak, maupun dengan perumpamaan penggarap-penggarap kebun anggur, serta perumpamaan tentang perjamuan kawin. Selanjutnya Tuhan Yesus memberikan jawaban terhadap keberatan, kritik, maupun argumentasi, penjelasan, pertanyaan dari orang Farisi, orang Herodian, dan orang Saduki tentang tanggung jawab dan kewajiban murid Kristus di dalam pajak dan persembahan, di dalam kebangkitan dan perkawinan, dan khususnya di dalam mengasihi Tuhan Allah dan sesama. Pada akhirnya untuk publik, untuk masyarakat banyak, Tuhan menyampaikan pengajaran mengenai karakter, sikap, cara hidup ahli-ahli Taurat, dan bagaimana Tuhan menunjukkan segala kemunafikan, segala hal yang berkaitan dengan orang-orang ahli Taurat yang tidak menaati firman Tuhan yang diajarkan kepada publik. Selanjutnya, Tuhan juga mengajarkan kepada publik tentang akhir zaman, baik mengenai tanda-tanda akhir zaman, sampai dengan juga dengan hal-hal yang berkaitan dengan apa dan siapa sesungguhnya yang bisa menikmati dan menerima apa yang diberikan Tuhan pada akhir zaman. Perempuan yang bijaksana, tentang talenta, dan yang terakhir tentang penghakiman terakhir. Itu begitu sibuknya dan begitu padatnya pelayanan Tuhan Yesus pada hari Selasa kemarin, dari pagi sampai malam. Sementara di dalam bagian yang kita baca tadi, kita akan menelusuri dan menghayati tentang apa sesungguhnya yang terjadi pada Rabu malam atau satu hari Rabu itu yang dihadapi atau yang sedang dipikirkan oleh orang-orang dunia, orang-orang yang mau mengecam, mengkhianati,
bahkan ada perencanaan pembunuhan. Mari kita perhatikan. Di ayat 14, 15, 16 dari Injil Matius, setelah Tuhan berada di Betania, tentu sebelumnya dia ada di Bukit Zaitun menyampaikan pengajaran, dia kembali ke Betania, dan ketika ia menjelaskan tentang apa yang akan terjadi, bahwa rencana pembunuhan atas dirinya itu sudah dirancang oleh orang-orang jahat, yang mengherankan dan yang membuat kita bertanya-tanya, di ayat 14, kata kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu. Dalam pelayanan-pelayanan Yesus di atas muka bumi ini, dan dalam pelayanan-pelayanan tersebut, murid-murid yang dipanggil, dimuridkan, dan khusus dijadikan rasul oleh dirinya, ternyata kita tahu bahwa ada satu murid yang keluar dari komunitas atas keinginannya sendiri. Apa alasannya secara personal berkaitan dengan atau berhubungan dengan Yesus tidak dijelaskan secara gamblang dan detail di dalam teks Matius 26 ayat 14, 15, 16. Tetapi kalau kita perhatikan dalam Matius 26 ayat yang kedua, Tuhan sudah memberikan peringatan dan memberikan semacam nubuat yang segera dieksekusi. Bahwa kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, benar. Maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Istilah anak manusia itu tidak hanya berkaitan dengan keberadaannya sebagaimana natur kemanusiaannya, tapi ini berkaitan juga dengan natur keilahiannya. Jadi saudara, mesti memperhatikan apa yang dinyatakan Tuhan ini, karena di ayat 3, di pasal 26, Tuhan Yesus mengatakan pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas, ayat 4-nya, dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Tetapi mereka berkata, jangan pada waktu perayaan supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Jadi sudah ada konspirasi antara imam besar, kemudian tua-tua bangsa dan imam-imam kepala untuk pembunuhan. Ini adalah pembunuhan terencana. Mereka sudah menentukan waktunya, mereka sudah mencari cara untuk melakukan pembunuhan, dan itu Tuhan tahu. Jadi Tuhan bukan tidak tahu, Tuhan tahu, Tuhan Maha tahu, dan ini membuat banyak orang agak bingung, mengherankan bagi murid-murid yang lain. Ketika murid-murid yang ikut bersamanya, tentu 12 murid itu, pasti dia bertanya-tanya, bagaimana bisa, bagaimana mungkin, apakah alasannya para imam, tua-tua bangsa, dan juga imam besar Kayafas melakukan suatu tindakan perundingan pembunuhan. Bukankah Yesus itu orang Yahudi juga? Bukankah dia tercatat juga sebagai keturunan Daud? Bukankah dia telah menolong banyak orang dengan segala mukjizat dan tanda? Bukankah dia tidak melakukan pemberontakan terhadap 3 institusi? Apa saja itu? Tuhan tidak melakukan pemberontakan atau tindakan supersip terhadap kerajaan Romawi. Sekalipun itu tidak diperkenan Tuhan. Tuhan tidak mengadakan mosi tidak percaya atau menggalang kekuatan terhadap orang-orang yang ada di ahli Taurat, Saduki, Farisi, dan sebagainya untuk menolak institusi kelembagaan keagamaan itu. Tidak. Yang ketiga, Tuhan juga tidak memprovokasi rakyat yang mengalami penderitaan, kesusahan, kesulitan itu untuk melawan 2 institusi yang lainnya. Tetapi Tuhan fokus mengajarkan tentang kerajaan Allah dengan cinta kasih, damai sejahtera, dengan segala tanda dan mukjizat yang dinyatakannya. Karena memang kehadirannya di atas bumi untuk menebus umatnya, umat pilihannya. Nah, ini yang membuat kita membacanya dan memperhatikannya. Kalau saya atau saudara ada di dalam konteks waktu Tuhan mengatakan begitu, maka akan ada pertanyaan, mengapa mereka ingin membunuh Yesus? Ada kemungkinan karena terganggunya semacam kepercayaan orang banyak terhadap institusi keagamaan saat itu.
atau tergerusnya suatu sikap untuk tradisi-tradisi yang sebenarnya bukan mengikuti ajaran Taurat, yang harus dikoreksi dan diberikan pengertian yang sebenarnya. Tetapi yang sesungguhnya kalau kita perhatikan dari Injil, entah itu di Injil Yohanes, Markus, Lukas, ada alasan yang paling esensial. Karena apa? Karena Yesus Kristus, Tuhan, menyatakan dirinya setara sehakikat dengan Allah, dan bahkan menyebut Allah dengan panggilan Bapakku. Suatu relasi yang intim, yang dekat antara anak dengan Bapa. Atas dasar itu, kemungkinannya besar sekali untuk melakukan sebuah tuduhan, dakwaan sampai ke pengadilan. Tetapi itu hanya mungkin dilakukan kalau ada sebuah tanda, bukti, atau sebuah pendorong apa yang bisa menjadi cara untuk Yesus ini dipenjara dulu, Yesus ini tangkap dulu, nanti di pengadilan baru dilakukan suatu semacam kesaksian-kesaksian untuk menjatuhkan dan memberikan keputusan Yesus harus mati. Saudara yang kekasih dalam Kristus, dalam kondisi dan situasi seperti itu pun, tentu Tuhan tahu dia tetap mengasihi dan melayani orang-orang yang memerlukan pelayanannya. Dia yang berinisiatif datang ke rumah Simon si Kusta, dan dia yang memberikan belas kasihan kepada orang miskin, kepada orang yang susah, bahkan dia menyatakan kehendaknya. Entah bagaimana kita bisa memperhatikan di ayat yang ke-14, 15, 16, khususnya ayat 14, kemudian seorang dari 12 murid telah mengambil satu keputusan yang tidak pernah diperintahkan oleh siapapun, tapi ini keinginan pribadinya, untuk menyampaikan kepada imam-imam kepala yang sedang berkumpul di istana imam besar, untuk melakukan suatu kesepakatan, konspirasi internal dengan orang-orang jahat. Nah, ini bisa terjadi di mana saja. Hati-hati, waspada. Ada kalanya orang-orang di sekitar kita adalah musuh yang paling menakutkan, karena mereka bisa jadi pengkhianat, bisa jadi orang-orang yang jahat yang ada di sekitar kita. Nampak seperti orang yang dekat, yang kenal, yang tidak pernah heboh, tidak pernah melakukan kritik. Jadi manut, nurut, ikut, sepertinya seperti itu. Yudas tidak pernah ada satu catatan bahwa kalau ada tindakan Tuhan sepertinya sulit dimengerti atau sulit dipahami, langsung menyampaikan pendapat, pemikiran yang berbeda. Beda dengan Petrus. Petrus langsung dia memberikan penanggapan, kemudian respon, dan segala hal yang dapat membuat dirinya tidak nyaman atau pengikutan dengan Tuhan Yesus tidak bermakna apa-apa untuknya. Sementara Yudas diam-diam. Jadi orang dekat yang diam-diam sebenarnya perlu diwaspadai. Jangan-jangan orang ini pengkhianat. Dan apa yang terjadi? Lukas mencatat hal yang berbeda kalau kita membaca Lukas. Saya bukakan Lukas pasal 22, ayat 3 dan 6, sampai 6. Untuk menjadi referensi paralel. Lukas pasal 22 ayat 3 sampai 6. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah, dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Konspirasi kejahatan yang mendorong Yudas Iskariot melakukan pengkhianatan, mau berkonspirasi dengan orang-orang yang akan mau membunuh Yesus. Di dalam Injil Lukas ini diberikan satu perkataan yang cukup sangat sulit dimengerti oleh konteks zaman kita, yaitu masuklah iblis. Kita tidak boleh langsung segera menyalahkan iblis, karena iblis pada dirinya memang salah, memang si jahat. Tetapi keinginan dan kemauan si Yudas Iskariot ini adalah dari inisiatif kemauannya sendiri. Jadi jangan kita apa-apa langsung salahkan setan, roh jahat, kuasa gelap. Memang pada dirinya setan, roh jahat, kuasa gelap selalu berdusta, selalu melakukan kejahatan, selalu ingin membuat manusia mengalami kesusahan, kesulitan, dicobai. Tetapi di pihak lain, manusia yang sudah berdosa, manusia yang kelihatannya beragama, bahkan dekat dengan Tuhan,
adalah orang yang sebenarnya bisa menjadi pengkhianat. Jadi jangan heran dan kaget orang yang dulunya rajin, tekun beribadah tiba-tiba menjadi murtad, ikut kepercayaan kafir. Jangan kaget dan jangan heran. Karena memang pada kenyataannya sudah terjadi seperti itu. Yang perlu kita kaget atau heran adalah bagaimana si Yudas Iskariot ini mengetahui konspirasi yang sebenarnya pada hari itu sedang dibicarakan oleh para imam tua-tua bangsa bersama dengan imam besar Kayafas di istana imam besar. Jadi imam besar ini punya istana seolah-olah imam besar ini punya suatu posisi yang tidak bisa dianggap remeh, rendah oleh kekaisaran Romawi. Selain memang ada nantinya Herodes, ada juga nanti ada Pilatus, juga ada imam Kayafas, dan juga ada imam besar yang lain yang sebenarnya tidak boleh ada, yaitu Ananias. Nah, di hari Rabu, hari keempat itu tidak dicatat apa yang dilakukan Tuhan pada hari itu. Besar kemungkinan Tuhan mempersiapkan Paskah bersama murid-muridnya. Besar kemungkinan Tuhan mengajarkan hal-hal yang penting, yang berguna. Nah, kalau kita melihat konteks di dalam Injil Yohanes, kita membuka Injil Yohanes di dalam pasal yang ke-11, ada suatu konteks yang sama dan mirip, yaitu ayat yang 45 sampai 57. Khususnya di ayat 57, Injil Yohanes dituliskan, sementara itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada, memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Jadi di pasal yang ke-12, Injil Yohanes, Rasul Yohanes pun menuliskan dari Roh Kudus, hasil inspirasi itu menuliskan dalam bahasa kita mengerti, bahwa banyak orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang dibuat Yesus percaya kepadanya. Ini Maria bukan ibu Yesus, Maria yang lain. Nama Maria populer dan ada banyak di kota Yerusalem dan di antara orang-orang Israel. Tetapi akhirnya kita bisa melihat bagaimana jengkelnya, kesalnya orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, ahli-ahli Taurat dengan apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Dan Injil Yohanes mengatakan sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah. Saudara, apakah berhenti di sana? Di pasal 12 ada lagi yang menarik di pasal 12 ayat 9 sampai 11. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bersepakat untuk membunuh Lazarus juga. Jadi saksi kebangkitan, saksi hidup dari pelayanan Yesus pun ingin dibunuh oleh imam-imam kepala. Menarik. Mengapa? Karena di dalam Injil Matius, di dalam Injil Markus dan Lukas tidak dicatat. Tetapi dalam Injil Yohanes dituliskan satu tindakan yang sangat-sangat menakutkan. Orang yang sudah dihidupkan kembali bernama Lazarus itu ternyata juga di dalam list daftar rencana pembunuhan dari mereka. Jadi entah yang mana duluan, apakah jadi Lazarus itu nantinya dibunuh oleh mereka, tidak ada catatan. Yang pasti fokusnya adalah kepada Yesus. Dan kita bisa lihat bagaimana akhirnya kita bisa memperhatikan bagaimana Yesus menyatakan diri dan dia dalam hari Rabu tenang itu ternyata orang-orang di sekitar juga masih dilayani, masih mendengar firman Tuhan, dan masih menunjukkan kuasa kasih-Nya. Sampai dalam bagian itu, kita mendapatkan pengajaran bahwa sekalipun dia punya posisi, punya jabatan, punya kedudukan, punya kuasa, tetapi hidupnya dan kebenciannya dan kegaduhannya itu membuat dia tidak lagi hidup benar. Jadi agak heran dan mengherankan seorang tokoh agama, kelompok agama mau membunuh Yesus. Alasannya bukan karena dilukai, alasannya karena pelayanan Yesus. Jadi ini menjadi sesuatu yang perlu saudara dan saya mencermati. Kadang-kadang karena pelayanan kita, pekerjaan Tuhan dinyatakan di dalam dan melalui hidup kita, kita dibenci orang. Dan yang membenci adalah orang yang betul-betul memiliki pengertian pengetahuan keagamaan. Jadi bagaimana bisa terjadi? Ya agak mengherankan. Ya memang padahal kita tahu membunuh orang itu kan dilarang Tuhan dalam hukum Taurat, dalam hal
mengambil nyawa seseorang, apalagi saudara seimannya, itu adalah kejahatan, dan nyawa itu milik Tuhan. Tetapi mereka punya konspirasi, bahkan keinginan untuk berbuat jahat, keinginan untuk berbuat dosa, itu sudah berdosa. Sama seperti Tuhan katakan, jika kamu melakukan satu keinginan di hati tapi belum melakukan, kamu sama seperti sudah melakukan. Memandang perempuan dengan keinginan berzina, sudah berzina. Jadi di sini sangat-sangat menyedihkan. Dan lebih menyedihkan lagi, ternyata murid yang kurang lebih 3,5 tahun dipanggil, dimuridkan, dapat melihat apa yang dikerjakan. Yesus tidak merugikan siapa-siapa. Yesus justru memberikan apa yang terbaik dan dibutuhkan banyak orang. Yesus tidak mengambil milik orang lain, tidak merampas milik orang lain. Dia tidak punya apa-apa, dan dia tidak memperkaya diri dari pelayanannya. Tidak bertambah kaya, tidak mau mengambil pelayanan para ahli Taurat, bahkan orang-orang yang ada di dalam pelayanan ahli-ahli Taurat. Tuhan tidak mengambil, tidak cemburu, tidak iri terhadap mereka. Yesus punya pelayanan sendiri, tetapi justru orang-orang yang dekat justru yang melakukan kejahatan. Di Rabu Sunyi, betul-betul Tuhan tidak berbuat apa-apa pada hari itu. Seperti saya katakan, diduga oleh saya, hari itu persiapan untuk besoknya, mempersiapkan pelayanan yang panjang untuk murid. Karena nanti kalau kita baca di dalam Injil pasal 13 untuk besok, hari Kamis, di mana dalam hari itu Yesus khusus mengajar murid-muridnya. Kalau kita baca mulai dari pasal 13, 14, 15, 16, bahkan khusus dari mencuci kaki sampai Yesus berdoa untuk murid-muridnya dan orang-orang yang akan mendapatkan berita kabar baik dari murid-muridnya. Jadi dari pasal 13, Yesus mencuci kaki murid-muridnya, sampai dengan pasal 17, Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Itu yang ditulis oleh Rasul Yohanes pada hari Kamisnya, aktivitasnya. Dan pada hari Kamis itu, pada besoknya, setelah semuanya tenang, Yesus juga mempersiapkan Paskah, makan perjamuan malam, dan berdoa di Taman Getsemani. Tetapi hari Rabu malam ini, dari sepanjang hari itu, Yesus seperti silent, diam, tidak berbuat aktivitas apa-apa. Tetapi yang melakukan tindakan dan memberikan sesuatu yang buruk adalah justru para imam yang sudah mendengar khotbah Yesus di Bait Allah, para ahli Taurat yang sudah melihat dan menyaksikan kasih Kristus kepada orang banyak, justru mereka melakukan suatu konspirasi ingin membunuh Yesus. Ditambah lagi muridnya namanya Yudas Iskariot. Mengapa sekarang kita masuk ke dalam kedalaman pemahaman? Mengapa Yudas mengkhianati Yesus? Lukas sudah memberikan gambaran sebagian bahwa itu adalah bisikan dorongan kekuasaan, kerasukan, atau dikuasai oleh setan. Iya, memang satu sisi itu. Tapi di sisi lain, kita bisa memperhatikan bagaimana Yudas sendiri punya keinginan untuk itu. Bisa jadi dalam pemikiran Yudas ini sudah tidak lagi bisa layak diikuti. Karena semua orang sudah punya keinginan membunuh Yesus. Ditambah lagi, berulang kali Yesus itu memberitahu penderitaan dan kematian bahkan rencana pembunuhan. Yudas dengan sadar, dengan tahu, dan mengerti, seolah-olah dia mengatakan bahwa saya sudah nggak mau ikut lagi. Mengapa bisa begitu? Kalau kita perhatikan bagian-bagian lain dari apa yang ditulis tentang Yudas Iskariot ini, maka kita akan mendapatkan banyak hal yang sangat mengagetkan kita. Pertama, dalam pelayanan Yesus tentu ada orang yang memberi berkat, ada orang yang mensupport untuk bisa menghidupi dan melaksanakan pelayanan dengan baik. Nah, yang mengelola itu, entah kapan ditunjuk, entah bagaimana mekanisme penunjukan, Yudas menjadi seorang bendahara di antara mereka. Dan memang uang sudah tidak ada lagi habis. Kalau bisa dikatakan, semua biaya dana pelayanan sudah habis. Dicurika, dihabiskan untuk kepentingan pribadi. Dan ini sangat miris. Biasanya orang yang melayani dan yang melakukan pelayanan yang sangat menakutkan adalah menggunakan uang gereja. Dengan otoritas, dia bisa menggunakan uang gereja. Dalam konteks saat ini bisa terjadi. Uang 1/10 pelayanan diberikan oleh jemaat itu kan untuk pelayanan gerejawi. Bukan untuk kepentingan individu, apalagi untuk kepentingan keluarga. Tapi ini untuk kepentingan pelayanan. Seharusnya itu betul-betul diberikan untuk pelayanan diakonia, koinonia, maupun pelayanan marturia.
Saudara yang kekasih di dalam Kristus, dengan pemahaman dan pengertian seperti itu, Yudas melihat semuanya sudah tidak ada lagi nih. Dan ada kesempatan untuk melakukan suatu keuntungan pribadi. Ingat, dan perlu diperhatikan bahwa bisnisnya para ahli Taurat itu punya uang banyak. Jadi bagi ahli Taurat dan orang-orang Farisi, bahkan orang-orang para imam, uang itu mereka punya banyak. Dari mana? Dari jemaat. Untuk apa? Untuk kepentingan pribadi mereka, memperkaya mereka, dan membuat mereka itu survive. Sehingga bisa jadi para imam, kepala, dan orang-orang ahli Taurat itu orang-orang yang terganggu dengan pelayanan Yesus, karena bisa jadi rupiah atau uang yang harusnya, dinar yang harusnya mereka dapatkan, sekarang sudah tidak lagi seperti dulu kalau ditulis uang kumpulan yang dikumpulkan. Karena sudah ada juga pembagian pemberian kepada pelayanan Yesus. Tetapi dalam pelayanannya, Yudas justru sebagai bendahara menghabiskan dana pelayanan. Jadi Yudas membutuhkan uang, orang-orang ahli Taurat itu merasa ada satu gangguan dalam pelayanan mereka, terlebih lagi ada clue atau ada celah. Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu, dan aku diutus oleh Bapakku, sehingga membuat kesempatan ini menjadi pintu masuk untuk membunuh Yesus, menyingkirkan Yesus, membuat Yesus itu tidak melakukan hal-hal yang melanggar ketentuan mereka. Jadi ada satu gayung bersambut antara keinginan, ketakutan, ketidakmampuan Yudas mengelola keuangan, sehingga dia keluar dari komunitas, dan dia dengan keputusan sendiri, dan saat yang sama, setan mempengaruhi, kuasa gelap mempengaruhi, roh jahat mempengaruhi, sehingga apa yang dilakukan Yudas adalah kemauannya sendiri, tapi sekaligus dipengaruhi, dikuasai, diberikan pengaruh setan. Jadi ini ada dua otoritas, kemauannya manusia yang sudah dibutakan oleh keinginannya, dan kesempatan si jahat mencobai. Jadi si jahat itu akan mencobai atau akan menguasai orang-orang yang melakukan hal yang jahat. Hati-hati, setan tidak akan membuat kita melarikan diri dari Tuhan kalau kita tidak buka celah. Kita buka celah, maka setan akan coba cari cara untuk kita jatuh dan kita terperosok. Nah, itu kondisi Yudas Iskariot, keinginannya sendiri. Di pihak lain, memang orang-orang imam ini melakukan. Nah, ini seharian penuh mereka melakukan satu tindakan yang begitu menakutkan. Pelanggaran hukum Taurat, pelanggaran hukum positif kerajaan Romawi, dan pelanggaran hukum sosial, pelanggaran hukum moral. Ini mereka rancangkan untuk dua pribadi, Yesus dan saksi pelayanan Yesus itu Lazarus. Saudara yang kasih dalam Kristus, apa yang dilakukan Yesus? Tidak ada respon apapun pada hari Rabu itu. Tenang. Bagi saya, dalam pemahaman dari baca ayat-ayat sebelumnya dan referensi atau paralelnya, di sana Yesus sedang mempersiapkan pelayanan Paskah bersama murid-muridnya, dan besok mengajar secara mendalam kepada murid-muridnya. Tentu ini sangat penting dan bermanfaat. Jadi yang mengherankan, nanti setelah konspirasi itu sedang berlangsung, Yudas Iskariot balik lagi untuk mengikuti prosesi cuci kaki dan seterusnya. Jadi memang menjadi kesulitan kita. Kok bisa ya? Bisa. Ini bukan bicara soal apakah Yudas itu, memang kalau kita lihat Yudas itu orang yang bisa dikatakan tidak diselamatkan karena anak binasa, seperti itu dikatakan Tuhan. Tetapi kita tidak bisa memberikan satu keputusan kepada orang lain kecuali Yudas. Sama seperti kita melihat kisah-kisah dalam Alkitab, ada orang percaya dan ada orang yang tidak percaya. Habel diterima Tuhan persembahannya, Kain tidak. Ini bukan menunjukkan bahwa karena Habel memberikan persembahan hewan, lalu Kain memberi persembahan hasil pertanian. Karena hasil pertanian Tuhan tidak suka. Bukan, tapi dari hatinya Tuhan tahu Kain tidak fokus kepada Tuhan dalam ibadah. Habel benar-benar dari hatinya beribadah kepada Tuhan. Dan Tuhan tahu sebelum itu terjadi pada diri Kain. Demikian juga, apakah Tuhan Yesus tahu apa yang akan terjadi pada Yudas? Pasti tahu. Karena sebelumnya di hari Selasa Tuhan mengatakan, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Pada waktu itu, berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa-bangsa Yahudi dan di sana imam besar yang bernama Kayafas, dan mereka merundingkan suatu rencana. Dan di ayat 5, tetapi mereka berkata, jangan pada waktu perayaan supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Kalau kita baca lagi ayat 6 sampai ayat 15, jelas sekali bahwa memang ada hal yang akan terjadi. Jadi Tuhan tahu.
Tuhan tahu bahwa Yesus Tuhan akan dibunuh oleh mereka. Tetapi apakah kematiannya karena pembunuhan? Tunggu penjelasannya di hari Jumat. Jadi di Rabu ini orang sibuk ingin cari cara untuk membunuh Yesus, dan itu para ahli Taurat. Kuasa gelap keinginan daging manusia itu bercampur pada diri Yudas ingin membunuh Yesus, tapi Yesus tenang. Tidak bicara apapun, tidak menjelaskan apapun. Dia tenang. Ini yang perlu saya dan saudara, perlu ada waktu untuk diam dan tenang. Dari segala macam kesibukan pada hari saat pertama, hari kedua, hari ketiga, kita bisa banyak kegiatan, tapi perlu ada waktu tenang, mengamat-amati karena kondisi, memperhatikan, lalu nanti untuk persiapan pelayanan berikutnya. Terutama untuk Yesus berkaitan dengan kematiannya di atas kayu salib, dan juga dia akan mati dikuburkan dan pada hari ketiga bangkit. Ini semua dalam rancangan, dan orang-orang yang terlibat itu dengan sadar melakukan kejahatan dan dibiarkan Tuhan. Nah, ini paradoks. Tuhan tahu, tapi Tuhan tidak menghentikan, karena semua itu keinginan daripada imam kepala dan Yudas Iskariot. Tapi di pihak lain, Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat, mengatur semuanya dengan tujuan untuk kematiannya menebus umat yang berdosa. Jadi betul-betul ini adalah pembelajaran Rabu sunyi, tapi tidak sunyi bagi dunia. Tapi di hadapan Tuhan, Tuhan sendiri tenang. Ini mirip kalau kita perhatikan bagaimana di masa Perjanjian Lama ke Perjanjian Baru, itu ada kurang lebih 400 waktu di mana Tuhan tidak mengutus lagi nabi, dan tidak ada lagi kitab yang ditulis di dalam Perjanjian Lama selain terakhir kitab Maleakhi. Nah, selama 400 tahun sepertinya Tuhan diam, silent, tapi Tuhan tetap berkarya, mempersiapkan untuk kedatangan anaknya, inkarnasi pada waktu yang tepat. Jadi saudara, kita harus perlu memperhatikan dan mencermati bagian yang demikian. Kiranya saudara dan saya dapat memahaminya, dan marilah kita berdoa untuk pembelajaran malam ini, dan saya berharap saudara bisa memberikan pertanyaan dan jawaban dapat kita diskusikan bersama. Mari kita terlebih dahulu berdoa dan meminta belas kasihan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih kami sudah mendengar dan mempelajari panjang lebar, luas dalam pengenalan kami akan Kristus, dan bagaimana pada hari Rabu sunyi ini, khususnya pada hari keempat menjelang hari Jumat Agung. Tuhan tolong supaya kami mengerti kehendak-Mu, Tuhan tolong supaya kami memahaminya. Kami berdoa, memohon supaya kami juga tenang, tidak ikut-ikutan seperti Yudas Iskariot atau para imam yang bersepakat melakukan kejahatan. Tuhan, kasihani kami, biarlah Tuhan yang menolong kami. Dalam Kristus kami berdoa bersyukur. Amin.